Assalamualaikum pemirsa, Nur Hadi masih setia membacakan memoir Sang Mujahid untuk Anda. Di video ini saya masih membacakan subjudul Setapak Demi Setapak bagian kedua, mengenai kejadian Ustadz Haris terjatuh dari kuda. Waktu itu satu hari menjelang hari Idul Fitri tahun 2019. Hari masih pagi, tetapi di sana sini derap kaki orang-orang seakan terdengar tidak berhenti. Derap kaki yang menjadi sebuah tanda orang-orang sedang sibuk menyiapkan segala keperluan di momen yang datangnya setahun sekali ini. Sama halnya dengan Bu Aat bersama adik-adik Ustadz Haris yang kala itu berkumpul untuk membuat ketupat. Langkah kaki yang padat memenuhi dapur rumah Ustadz Haris. Tawa sering menyela di kesibukan memasukkan beras basah ke anyaman daun kelapa muda yang telah dibentuk sebelumnya. Sementara itu Ustadz Haris dengan anak laki-laki beliau, Umar dan Yasin, berkuda di lokasi tidak jauh dari rumah. Ustadz Haris memang membiasakan berolahraga pagi dengan berkuda. Hari itu juga demikian. Ditemani putra-putra tersayang, Ustadz Haris menyapa Fajar yang mulai naik dihiasi senyum semangat dari atas kuda. Tanah memercik setiap kaki kuda melawan bumi untuk melaju membawa tubuh penunggangnya. Cahaya oranye mulai mengintip di balik dedaunan. Waktu terus berjalan, tetapi kenikmatan masih belum terkikis. Ustadz Haris dengan kedua putra beliau menikmati waktu dengan kuda masing-masing. Di tengah semua itu, tiba-tiba kuda yang ditunggangi Ustadz Haris sulit dikendalikan. Tarikan pada tali pengendali seakan tidak digubris oleh si kuda. Justru kuda mengarah tidak karuan dan mengakibatkan Ustadz Haris terjatuh. Suara jatuhnya Ustadz Haris terdengar cukup keras sehingga kedua putra beliau secara refleks menoleh ke arah ayah mereka itu. Jatuhnya beliau ini dalam posisi yang cukup mengkhawatirkan. Kepala beliau lebih dulu membentur tanah. Umar dan Yasin langsung menarik tali pengendali pada kuda masing-masing untuk menghentikan laju kuda mereka. Mereka pun segera turun dari kuda dan berlari ke arah sang ayah. "Pa, Pa!" panggil Umar dan Yasin berbarengan. Saat itu Ustadz Haris masih dalam kondisi sadar, namun tatapan beliau kosong. Ketika anak-anak memanggil, beliau pun tidak ada respons. Setelah itu dibantulah Ustadz Haris untuk berdiri. Diletakkan kedua tangan beliau di pundak Umar dan Yasin untuk dituntun berjalan ke rumah. Sementara waktu yang masih menunjukkan pukul 7.30 pagi tersebut, di dapur rumah Ustadz Haris masih padat dengan segala persiapan untuk hari lebaran esok hari. Seketika kegaduhan di dapur pun pecah karena suara Umar berteriak dari pintu depan, "Umi, Papa jatuh dari kuda." Bu Aat yang berada di belakang langsung menoleh ke arah datangnya suara. Menyadari apa yang diteriakkan Umar, Bu Aat langsung berdiri dan sedikit berlari ke depan. Adik-adik Ustadz Haris pun mengikuti. Terlihatlah kedua putra Bu Aat itu sedang membopong Ustadz Haris. Papa. Tampak Ustadz Haris hanya menoleh dan tidak memberi respon ketika Bu Aat juga memanggil beliau. Dengan segera mereka pun membawa Ustadz Haris ke kamar. Melihat kondisi Ustadz Haris tersebut, ada kekhawatiran terjadi sumbatan di kepala sehingga diputuskan untuk melakukan terapi lintah di kepala beliau. Setelah sekian menit dan lintah sudah dilepas, alhamdulillah beliau mulai berbicara. Namun saat ditanya, beliau belum memberikan respon. Hanya kata "di mana" yang beliau ucapkan. Kekhawatiran masih menyelimuti Bu Aat
dan anggota keluarga lainnya. Mereka mengelilingi Ustadz Haris yang sedang dibaringkan di kamar beliau. Selanjutnya dipanggillah terapis karena kondisi Ustadz Haris yang belum juga kembali normal. Alhamdulillah, selepas diterapi ada perkembangan dari Ustadz Haris, meski hanya ucapan, "Oh, begini ya rasanya hilang ingatan." Hanya kalimat tersebut yang terus diulang-ulang. Beliau juga masih belum mengenali orang-orang di sekelilingnya. Hingga waktu berbuka puasa sampai malam pun beliau masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Ketika ada keponakan yang datang, beliau tidak mengenali. Bahkan ketika Bu Aat membantu menyebutkan nama mereka-mereka yang datang menjenguk beliau. Malam itu, semenjak masuk waktu maghrib, suara takbir mulai menggema dari berbagai titik. Suara takbir seakan menyatu dengan syahdu bersama hari yang mulai semakin gelap. Meski tatapan Ustadz Haris masih kosong, belum dapat mengenali orang dan tidak ada respon yang sesuai ketika ditanya, tetapi Masya Allah, beliau masih ingat akan sholat. Setiap azan, beliau ingat kalau sudah waktunya sholat. Beliau menunggu iqamah dan kemudian berangkat ke masjid. Keesokan harinya suara takbir masih berkumandang dari berbagai penjuru. Gemuruh di jalanan selepas sholat id pun terdengar saling tumbang tindih. Entah pembicaraan mengenai sajian lebaran, rencana liburan, maupun obrolan acak antara tetangga. Suasana lebaran terasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua terlihat normal, namun berbeda dengan yang ada di rumah Ustadz Haris. Suasana lebaran tidak sepenuhnya sama dengan yang orang lain rasakan. Meskipun begitu, keluarga Ustadz Haris tetap merayakan lebaran dengan selayaknya. Mereka berkumpul untuk berfoto bersama. Pada hasil foto pun tampak bahwa Ustadz Haris masih memiliki tatapan kosong. Posisi berdiri beliau pun tidak tegak seperti biasanya, tetapi menekuk. Hari berbahagia saat itu sedikit kurang lengkap dengan kondisi Ustadz Haris yang belum sembuh. Tepat hari itu pula, Roma, menantu Ustadz Haris yang sedang hamil dengan usia kandungan sudah tua, tiba-tiba merasakan akan segera melahirkan. Meski hari perkiraan lahir HPL masih 2 minggu lagi. Ustadz Haris yang juga berada di tempat langsung meminta Roma untuk melakukan gerakan pas Maryam. Bahkan Ustadz Haris mengarahkan sang menantu untuk berpegangan pada tiang yang ada di dapur. Masya Allah, padahal ingatan beliau belum kembali, tetapi beliau bisa menuntun Roma untuk melakukan gerakan yang akan membantunya dalam kelahiran ini. Bermula kala siang hari selepas zuhur, Roma merasakan kontraksi. Dengan ditemani suami dan beberapa anggota lain, Roma pun diantar menggunakan mobil menuju bidan. Namun ternyata saat didatangi, bidan tersebut tidak berada di tempat praktek karena memang hari pertama Idul Fitri. Bu Aat yang khawatir pun menelepon Umar. Mendengar kabar dari Umar, orang-orang di rumah karena saking khawatirnya menyarankan agar Roma dibawa ke rumah sakit dan segala macam saran diucapkan. Suasana pun semakin riuh. Di tengah keramaian suasana di rumah, tiba-tiba Ustadz Haris berteriak, "Diam semua, bawa pulang Roma. Kucing saja bisa melahirkan sendiri." Masya Allah. Setelah beliau berteriak, beliau sadar dan ingatannya kembali. Sementara itu akhirnya tanpa bantuan bidan, Roma pun melahirkan di dalam mobil saat perjalanan kembali ke rumah. Sesampainya ke rumah, Ustadz Haris segera menghampiri cucu beliau untuk mengazaninya. Melalui kejadian ini, pelajaran mengenai C ekstrim diperoleh karena memang dialami oleh Ustadz Haris sendiri. Bu Aat pun menyampaikan kepada sang suami, "Pak,
Allah titipkan ilmu yang luar biasa, tapi kita nggak bisa apa-apa. Bagi Allah itu mudah untuk menghilangkan dan mendatangkannya. Beginilah kejadian jatuhnya Ustadz Haris dari kuda yang kemudian berakibat ditemukannya ilmu mengenai C ekstrim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur skenario terbaik untuk umatnya. Di balik setiap kejadian pasti terselip hikmah dan pelajaran baik. Sudah sepatutnya sebagai hamba kita dapat menerima semua jalan cerita darinya dengan kelilahan hati. Kembali lagi pada kurikulum. Selain C ekstrim, di dalam kurikulum yang disusun Pak Anjrah juga termasuk pembahasan mengenai autis, Down syndrome, konsep gila, dan orang yang pingsan. Ada pula gerakan terapi yang ketika dipergunakan untuk laki-laki tidak menimbulkan efek apa-apa, tetapi bila dilakukan kepada perempuan ternyata muncul keluhan. Ustadz Haris segera melakukan evaluasi, melakukan analisis, kemudian mengonsep jurus yang fungsinya sama, namun tidak memunculkan mudarat kepada laki-laki maupun perempuan. Jurus ini didesain supaya lebih universal dan tidak membahayakan. Terbentuknya kurikulum keilmuan Ustadz Haris tersebut sekaligus menjadi awal mula bagi beliau untuk lebih fokus di Klaten. Pulang dan pergi ke Belanda juga sudah mulai beliau kurangi. Ustadz Haris merasakan bahagia bisa membagi ilmunya ke banyak orang. Oleh karena itu, kini beliau ingin lebih fokus mencari murid bersama teman-teman Klaten dibandingkan mencari pasien. Tentunya dengan sentuhan metode penyampaian ilmu yang terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Hal ini merupakan babak baru dalam perjalanan keilmuan Ustadz Haris. Meski masih banyak hal yang perlu dilakukan agar visi utama Ustadz Haris dan tim bisa terwujud dengan maksimal, tapi satu langkah maju pun sudah sangat berarti. Mereka yakin mereka cukup untuk tidak berhenti melangkah dalam menyebarkan keilmuan ini hingga kegundahan masalah kesehatan umat bisa banyak teratasi. Nah pemirsa, episode ke-10 sudah habis. Insya Allah di video mendatang kita akan masuk pada episode ke-11, lahirnya identitas baru. Menarik ya? Tentang apa itu? Stay tune di kanal Bacain. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Silakan like, tinggalkan komen maupun share dari postingan ini. Matur nuwun.